Rusia hampir pasti akan segera menguasai kota Vuhledar di Ukraina Timur. Tetapi sejarah akan mencatat, perebutan kota ini menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam invasi Rusia ke tetangganya sejak akhir tahun 2022. Pasukan Rusia telah berupaya merebut Vuhledar, kota pertambangan dan populasi sebelum perang mencapai 14.000 jiwa yang menjadi titik pusat di Oblast Donetsk, Ukraina. Tempat garis depan selatan berbelok ke kiri dan berbelok ke utara melalui Ukraina Timur. Mereka akhirnya berada di ambang keberhasilan serangan gencar oleh Brigade Senampan Bermotor ke-57 Rusia, yang dimulai minggu ini telah menembus pertahanan Brigade Mekanik ke-72 Ukraina. Kini pasukan Rusia berada di Vuhledar Selatan dan garnisun Ukraina yang kelelahan mungkin sudah mundur ke utara. Jika Brigade Senampan Motor ke-57 berhasil merebut Vuhledar dalam beberapa hari mendatang, itu akan menjadi kemenangan bagi Rusia, tetapi kemenangan yang sangat mahal. Untuk mencapai pinggiran Vuhledar saja, angkatan bersenjata Rusia telah kehilangan sekitar 1.000 kendaraan dan kemungkinan beberapa ribu pasukan Brigade Mekanik ke-72 mempertahankan Vuhledar dengan ranjau artileri, rudal anti-tank, dan drone. Mereka telah menghancurkan banyak brigade Rusia. Serangkaian serangan Rusia selama berbulan-bulan di Vuhledar pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 mungkin jadi yang paling merugikan bagi Rusia saat itu. Operasi Rusia di sektor ini dipimpin oleh sepasang unit marinir milik Armada Pasifik, Angkatan Laut Rusia. Mereka adalah Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-40 dan ke-155. Serangan marinir yang gagal di Vuhledar antara November 2022 hingga Februari 2023 termasuk yang paling berdarah dalam perang hingga saat ini. Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-155 yang di atas kertas memiliki sekitar 3.000 tentara, kehilangan sebanyak 300 tentara setiap hari selama berhari-hari, dan mereka hampir hancur pada Februari 2023. Hal itu diungkapkan dalam analisis Institut Warsawa, sebuah lembaga pemikir Polandia. Kremlin kemudian mengirimkan pasukan pengganti dan memerintahkan Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-155 untuk kembali beraksi. Brigade itu segera dihancurkan lagi. Kementerian Pertahanan Inggris pada April 2023 mengungkapkan Brigade ke-155 kemudian telah diturunkan, statusnya menjadi tidak efektif dalam pertempuran setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Ini karena terlibat dalam serangan frontal yang secara taktis cacat di dekat Vuhledar. Menurut perhitungan oleh Warspotting, secara keseluruhan Brigade Marinir dan unit pendukung Angkatan Darat juga mencoret sekitar 1.000 tank, kendaraan tempur, truk, dan artileri. Warspotting ada kelompok yang menelusuri media sosial untuk mencari bukti kendaraan yang hancur di Ukraina. Jumlah itu setara dengan sekitar 2 brigade kendaraan dan hampir 6% dari semua kendaraan yang hilang dari Rusia. Dalam 31 bulan pertempuran sengit di Ukraina, kerugian pasukan Ukraina sendiri di dalam dan di sekitar Vuhledar jauh lebih sedikit karena mereka sebagian besar bersembunyi di parit dan bunker. Mereka juga menyerang Rusia dari jarak jauh dengan ranjau artileri, rudal, dan pesawat nirawak. Saat ini Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-40 telah bergeser beberapa kilometer ke barat di sepanjang garis depan selatan, sehingga serangan saat ini terhadap Vuhledar menjadi tanggung jawab Angkatan Darat Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-155. Yang ketiga, berada di utara Oblast Koks, Rusia telah ditugaskan untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Ukraina yang merebut Vuhledar. Bagaimanapun menjadi salah satu pertempuran tersulit yang dijalani Rusia selama perang. Sulit untuk diterima ketika awalnya Rusia diyakini bisa merebut seluruh Ukraina dalam hitungan hari, tetapi merebut satu kota saja membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Semua menandakan perang ini berjalan tidak sesuai rencana. Putin tidak ada sambutan bunga seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan setiap kemenangan harus dicapai dengan susah payah.